Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva. Di sini saya mengambil petugas K3K. Dan sekarang saya akan menjelaskan pertolongan pertama kecelakaan kerja. Apa sih pertolongan pertama itu? Pertolongan pertama atau bisa disingkat PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Resusitasi jantung paru adalah usaha atau upaya untuk menghidupkan kembali fungsi jantung dan paru yang gagal melakukan fungsinya kembali akibat henti nafas atau henti jantung. Tahapan-tahapan RJP. Bantuan hidup dasar atau bisa disingkat BHD. A. Airway, jalan nafas. B. Breathing, jalan nafas. C. Circulation, jantung dan pembuluh darah. D. Drugs atau obat-obatan dan cairan. E. Elektrokardiografi. V. Fibrillation treatment. G. Gauging atau penilaian. H. Humanmentation. I. Intensive care. Ketika korban tidak sadarkan diri, kita bisa mengeceknya dengan denyut nadi, pernafasan korban, dan kesadaran korban. RJP dilakukan segera setelah diketahui korban tidak sadarkan diri dan tidak napas. RJP dini sangat membantu pada kasus serangan jantung. Tahapan-tahapan BHD. Yang pertama, airway. Contoh airway adalah tangan kita di dahi korban untuk didangakkan, kemudian tangan satunya lagi ditaruh di dahi korban. Dahi harus menghadap ke atas supaya tidak menekuk saluran pernafasannya. Ketika korban sudah diposisikan seperti itu tadi, kita mendengarkan apakah dia masih bernafas atau tidak dengan cara kuping kita, telinga kita dimiringkan ke arah kepala korban. Oke, yang kedua, menyilangkan tangan kita, mendorong gigi atas dan bawah dengan jari telunjuk dan ibu jari sehingga mulut korban dapat terbuka. Kepala korban dimiringkan, kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain dimasukkan ke mulut korban untuk mengambil sisa-sisa makanan atau muntahan. Kita bisa memukul daerah punggung korban 3-4 kali dengan harapan benda asing tersebut keluar. Dengan cara membungkukkan badan korban, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya 3-4 kali, atau korban dapat dihidupkan secara miring dengan salah satu tangan menghadap ke belakang, kaki disilang ke depan, kemudian punggung-punggung juga ditepuk-tepuk. Atau juga bisa dengan melakukan hentakan di daerah perut, melakukan hentakan secara berkali-kali sampai sisa-sisa makanannya yang tersumbat di saluran pernafasan keluar. Melakukan hentakan di daerah perut antara tonjolan xiphoideus dan pusar daerah kraneal. Atau juga bisa dengan menggunakan alat penghisap. Jika korban sudah tidak sadarkan diri, kita dapat membuat nafas buatan dengan cara dari mulut ke mulut, seperti mulut kita diarahkan ke mulut korban dan meniup sekencang-kencangnya. Prinsip pemberian nafas buatan: yang pertama, jumlah yang ditiupkan adalah secukupnya, jangan banyak-banyak yang bisa mengembangkan paru-paru korban. Yang kedua, kecepatan peniupan udara disesuaikan dengan kecepatan nafas spontan atau normal sesuai umur. Yang ketiga, setiap akan meniupkan udara sebaiknya menoleh ke samping untuk menarik nafas, kemudian ditiupkan ke korban.
Circulation membuat aliran darah berfungsi kembali. Apabila sudah dipastikan tidak ada denyut nadi dan jantung, segera pijat jantung luar atau bisa disingkat dengan PJL. Teknik-teknik PJL yang pertama, baringkan korban di tempat yang datar dengan alas yang keras. Yang kedua, penolong berdiri bertumpu pada lutut dan di samping korban, bisa di kanan atau di kirinya korban. Yang ketiga, tentukan titik tekan pijatan, yaitu bagian tengah tulang dada. Yang keempat, letakkan kedua tangan yang saling bertautan pada titik tekan. Yang kelima, tekan tulang dada ke arah tulang belakang dalam tekanan 4-5 cm. Tumpuan pada pangkal telapak tangan yang saling bertaut seperti ini. Pada saat melakukan pijatan atau tekanan, posisi sisi tekuk lurus sehingga berat tubuh bertumpu pada pangkal telapak tangan. Yang keenam, kecepatan pijatan jantung luar 60-80 kali per menit. Apabila jantung luar efektif dan benar, maka akan terdapat denyut nadi arteri karotis atau arteri femoratis. Pemberian pijat jantung luar digabungkan dengan beberapa nafas buatan. 1 penolong 15:2, yang kedua 2 penolong 5:1. Perbandingan kompresi ventilasi dewasa, anak-anak maupun bayi 5:1 kali setiap 12 menit, itu 2 penolong. Kalau 1 penolong 2:15 menit. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.